Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, ketemu lagi bersama saya di Mang Uma Channel. Apa kabar dulur-dulurku semuanya? Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Gimana kabarnya hari ini nih? Di hari Jumat ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 ya. 19 November 2021. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua dulur-dulurku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang kondisinya lagi hujan ya. Mudah-mudahan hari Jumat ini turun hujan yang berkah ya buat kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana nih kabar akunnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan akunnya semakin gacor, semakin lancar ya, nggak ada kendala apapun. Oke, di video kali ini Mang Uma mau membahas perihal apa ya, sebutnya keluh kesah seorang ojol ya. Ada beberapa poin yang Mang Uma harus disampaikan di sini. Ini pesan untuk para konsumen ya, untuk para konsumen khususnya Gojek dan umumnya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi selama menjadi ojol ini banyak kendala-kendala di lapangan, beberapa kali sering miskomunikasi sama yang namanya konsumen. Jadi di Gojek kan ada sistem, di perusahaan manapun aja termasuk di Gojek ada SOP ya, standar operasional perusahaan. Nah, banyak konsumen di luar sana selaku pelanggan setia Gojek yang masih mungkin belum tahu fungsi. Kalau misalkan fungsi untuk goren itu untuk apa gitu kan, gosen untuk apa, gosop untuk apa, bahkan itu GoFood untuk apa gitu kan. Sebenarnya fungsinya sih udah pada tahu, tapi kadang-kadang suka apa ya sebutnya. Contohnya gini aja lah, Mang Uma kan prioritasnya akun GoFood ya, akun GoFood. Dapat orderan GoFood nih, misalkan taruhlah restoran A gitu kan. Nah, sering konsumen itu selalu pingin belanja lebih gitu. Maksudnya belanja lebih kayak gini. Misalkan sekalian Pak, sekalian Pak, tolong beliin anu. Jadi fungsi aplikasi atau fitur GoFood itu ya untuk melayani orderan yang GoFood itu gitu kan. Jangan sampai sekali order GoFood malah nambah beli, misalkan beli minuman apa gitu, misalkan harus kemana dulu, bahkan harus nimpa sekalian beli ini, tolong sekalian beli itu, sekalian ya. Jujur kalau Mang Uma sebagai driver merasa keberatan gitu kan kalau misalkan ada orderan tambahan kayak gitu kan. Yang ke satu, waktu menjadi nambah gitu kan, yang harusnya lebih cepat selesai orderannya harus nambah waktu karena melayani ya tambahan itu ya tadi, harus beli anu menyimpang dulu ke sana lah ke sini gitu kan. Nah, yang keduanya itu biaya gitu kan. Ada beberapa konsumen yang mengerti lah, karena minta tolong dibeliin anu itu ngasih uang lebih gitu kan, ngasih uang lebih dari yang harusnya misalkan 8.000 ngasih misalkan jadi 10.000 atau berapa gitu kan, jadi 15.000 atau berapa. Nah, tapi banyak juga konsumen yang lempeng-lempeng aja gitu kan, padahal kita kan harus mampir dulu, misalkan contohnya ke Indomaret atau ke Alfamart gitu kan, itu kan harus parkir dulu gitu kan, bayar parkir lagi atau apa itu, malahan ada yang cap nuhun cap nuhun, ya Allah ya Robbi ya. Sebenarnya sih memang kita sebagai driver, khususnya Mang Uma pribadi, nggak tahu sih kalau driver yang lain mungkin merasakan begitu juga gitu kan, tapi khususnya Mang Uma tolonglah gitu kan, kalau misalkan ordernya GoFood ya GoFood gitu, melayani itu aja, jangan tambah ini tambah itu tambah itulah, bikin ribet aja gitu kan.
merasa keberatan aja gitu kan, kalau misalkan ordernya harus melayani orderan yang lain gitu kan, padahal mah ya orderannya itu aja gitu kan, GoFood yang sesuai yang di order gitu, sesuai aplikasi gitu kan, jangan minta dibeliin anu lah itulah. Mending kalau misalkan konsumennya mengerti gitu kan, mengasih uang lebih, bukannya kita mengharapkan atau pingin uang lebih gitu kan. Kalau misalkan memang pingin seperti itu, Mang Uma khususnya menuntut ya pihak aplikator yaitu Gojek, tolonglah hadirkan fitur tambahan supaya kita fair gitu kan, fair ke kitanya sebagai driver, fair ke konsumennya. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, kalau misalkan pingin order tambahan di luar aplikasi, tolong sediakan oleh pihak Gojek fitur tambahan belanja di luar aplikasi gitu kan, biar fair gitu kan. Kalau misalkan untuk masalah ongkos kirimnya kan kita jadi nggak minta lagi gitu kan. Kalau misalkan kita minta lagi kan takutnya konsumen masih bintang jelek terus komennya minta uang tambahan kan, ya gimana ya, mereka dengan seenaknya nyuruh kita belanja tambahan lainnya, sedangkan kalau kita minta tambahan uang mereka komplain gitu kan, jadi nggak fair gitu kan. Kalau menurut saya nggak fair gitu, menurut Bang Umang nggak fair gitu. Jadi kalau misalkan emang pingin fair ya tolong pihak Gojek kasihlah menu atau fitur tambahan lah, kalau misalkan si konsumen mau sekalian beli apa gitu kan, jadi ada ongkos tertentu gitu kan, jadi enak ke kitanya sebagai driver, enak juga ke konsumennya gitu kan, jadi fair gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gini kan sekalian beli ini beli itu, kalau kita minta jadi gak enak sebenarnya, takut disangkanya apa gitu. Kalau misalkan gak dipinta juga kitanya merasa keberatan sebenarnya mah gitu kan, waktunya terbuang gitu kan, terus harus ngeluarin biaya lagi gitu kan. Ya makanya tolong konsumen yang terhormat, kita saling menghargai aja lah. Kita juga sebagai driver butuh konsumen gitu kan, sebaliknya konsumen juga butuh kita. Makanya kita harus saling kerjasama nih, harus saling mengerti gitu kan, harus saling mengerti. Mohon maaf bukan maksimal untuk mengintimidasi atau gimana ya. Ya inilah sebenarnya sih Mang Uma pribadi, mungkin driver yang lain juga merasa keberatan kalau misalkan ada orderan tambahan kayak gitu kan. Nah ini Mang Uma di sini mencurahkan gitu kan, siapa tahu kan dengan bikin video ini bisa apa ya namanya, tabayun lah gitu kan. Kalau misalkan ini ada gimana baik konsumen atau driver, silakan tinggalkan di link di kolom komentar gitu kan, gimana. Kalau Mang Uma pribadi, kalau misalkan ada orderan tambahan kayak gitu, jujur merasa keberatan gitu kan, jujur sekali merasa keberatan, apalagi yang aneh-aneh ya gitu ya, tambahan yang aneh-aneh kayak gitu kan, wah luar biasa gitu kan. Jadi ya poin-poinnya kayak gitulah, tolong dimengerti untuk para konsumen. Itu poin yang pertama. Poin kedua mungkin Mang Uma mau menyampaikan, nah kalau misalkan konsumen nih order sering sekali suka slow respon gitu kan, terus sesuai aplikasi dan lain-lain. Oke, beliau menjawab oke, sesuai aplikasi Pak, oke sudah gitu. Nah Mang Uma berangkat nih ke resto. Nah sesudah dari resto ada sesuatu yang harus dikonfirmasi nih, misalkan ada yang kosong atau gimana. Nah kendalanya itu si CS itu jarang mantau HP-nya atau jarang mantau orderannya gitu kan. Sekalinya di chatting, checklist terus checklist, nggak ada respon sama sekali gitu kan. Checklist, di telepon susah gitu kan. Jadi gimana ya, ke drivernya juga, ke kitanya juga beneran menjadi bingung gitu kan. Mau ambil keputusan kita sendiri takutnya disalahin sama konsumen gitu kan. Mau konfirmasi nggak ada respon gitu kan, di chatting nggak ada balasan, di telepon nggak ada respon gitu kan. Nah alhasil orderan pun terbengkalai
lama gitu kan, kita jadi nunggu lama di resto gitu. Karena nunggu konfirmasi dulu dari konsumennya gitu kan. Jadi tolong kepada konsumen kalau misalkan order dipantau lah gitu. Kalau misalkan mau ditinggal atau gimana, tolong cantumkan nomor apa ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan di aplikasi kan khususnya Gojek, kalau misalkan kita nelpon itu kan disembunyikan ya. Sebaliknya kalau misalkan si konsumen nelpon ke kita kan disembunyikan gitu kan, kayak nomor perkantoran kantor gitulah, bukan nomor telepon kita pribadi muncul gitu kan. Jadi nomornya nomor di privat gitu kan. Kalau kita nelpon pakai nomor yang ada di aplikasi itu kan jarang sekali si konsumen ngangkat gitu kan. Takutnya kan banyak itu penipuan atau kayak gimana gitu kan, orang iseng atau gimana. Nah, kalau misalkan si konsumennya naruh nomor HP pribadi ya di catatannya atau gimana gitu kan, atau di chatting atau gimana gitu kan. Jadi kita gampang konfirmasinya. Kalau misalkan kemungkinan besar kalau misalkan nomor pribadi yang nelponnya kemungkinan diangkat gitu kan. Tapi kalau misalkan nomor-nomor kayak nomor-nomor kayak kantor gitu kan jarang diangkat gitu kan. Jarang. Kebanyakannya mungkin pikir Mang Oma itu kebanyakan mungkin ini takut penipuan atau ya gimana gitu kan, makanya jarang diangkat gitu kan. Ada sih beberapa diangkat juga, cuman jarang. Jadi kalau misalkan saran Mang Oma sih, kalau misalkan mau ditinggal kayak gitu, tolong cantumkanlah nomor HP di note atau di catatan ya gimana gitu kan, biar kita enak menghubunginya. Bisa itu kan nomor WA atau misalkan nomor telepon langsung gitu kan. Kalau misalkan telepon langsung nggak diangkat, bisa lewat WA kan gitu kan, kita save dulu apa gimana gitu kan. Khususnya itu kan misalkan untuk konfirmasi aja gitu. Kalau misalkan udah di save, kita udah konfirmasi gimana, kita hapus lagi gitu kan, biar enak lah gitu kan. Jangan ditinggal, soalnya kalau misalnya ditinggal kita mau konfirmasi susah. Mau konfirmasi itu kalau ada kendala seputar orderan itu susah gitu kan. Nah gitu mungkin poin yang keduanya seperti itu. Nah untuk poin ketiga itu untuk masalah pengiriman. Pengiriman itu kalau bisa konsumen ya, kalau bisa itu diperjelas lagi. Kalau misalkan emang sesuai titik, ya alhamdulillah gitu kan, bagus sesuai titik. Terus kalau bisa pakai note gitu, yang jelas note-nya gitu kan, dekat apa, patokannya apa, gimana. Soalnya banyak juga konsumen yang apa namanya titiknya, apalagi titiknya salah, terus nggak pakai note gimana, kita susah benar nyarinya, susah. Bukan kita lama muter-muter, karena kenapa kita muter-muter bekat itu kan, karena apa, nggak ada petunjuk yang jelas gitu kan. Kalau misalkan enak kalau misalkan mau ditelepon diangkat, apalagi ini kalau misalkan ditelepon nggak diangkat gitu kan, bikin bingung lagi kita sebagai driver, beneran bikin bingung. Makanya tolong nggak dicantumkan notnya, patokannya deket apa atau gimananya, jadi kitanya lebih cepat untuk pengirimannya. Apalagi kalau misalkan titiknya benar tapi pas ke sana harus masuk ke legang lagi. Nah jelaskanlah dari awal gitu kan, jadi kita nggak harus nanya-nanya kayak gimana lagi gitu kan. Jadi kita langsung ke TKP-nya langsung gitu kan, nggak harus nanya-nanya lagi apa gimana, jadi nggak bikin pusing. Khususnya untuk masuk ke dalam gang itu tolong diperjelas lagi. Kalau misalkan jadi gini, tidak semua driver tahu letak atau posisi alamat atau rumah konsumen gitu kan. Ada juga beberapa driver yang emang Mang Uma juga sering mengalami kayak gitu. Di daerah itu Mang Uma kurang paham gitu, kurang tahu gitu kan, seluk-beluk kayak gimana, makanya suka kebingungan gitu. Kecuali kalau misalkan Mang Uma pribadi udah tahu kan gimana patokannya kayak gimana. Ingat driver di Tasikmalaya itu enggak 10-20 banyak, ngeribu mungkin ya, ngeribu. Makanya enggak semua driver itu tahu, makanya tolonglah dikasih tahu ya yang jelas, tolong dikasih tahu yang jelas note-nya, kasih note yang jelas, jadi kita nggak kebingungan gitu, dan bisa mempercepat proses pengiriman ke rumahnya konsumen gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video dari Mang Uma. Mohon maaf kalau misalkan
ada kata-kata Mang Uma yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan ya. Jadi di sini intinya Mang Uma bukan menggurui atau kayak gimana ya. Ini cuma sharing aja, tolonglah kita kerjasamanya gitu. Nah, saya sebagai driver, Mang Uma sebagai driver butuh konsumen, konsumen juga butuh driver, gitu kan. Kita harus saling kerjasama, tolong jangan apa ya namanya ya, jangan mau enaknya sendiri gitu kan. Oke, segitu aja video dari Mang Uma. Sekali lagi mohon maaf, bukan Mang Uma bermaksud untuk menggurui atau gimana, sekedar sharing di sini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.